Teman-teman udah tahu belum apa itu AI? Kalau belum, bisa coba cek video kita yang ini dulu. Apa yang akan terjadi jika AI mulai menyalahgunakan kemampuannya? Apakah hasil analisis yang dibuat oleh AI dapat merugikan umat manusia? Akankah peranan manusia akan tergantikan oleh AI? Hal tersebut mungkin sering ditanyakan oleh sebagian besar umat manusia. Terutama karena banyaknya film yang memperlihatkan teknologi yang menggantikan manusia di masa yang akan datang. Tantangan yang tentunya harus dapat diselesaikan. Kamu perlu tahu sejauh mana perkembangan AI, terutama masalah yang mungkin terjadi biar kamu dapat memanfaatkan AI dengan benar. Video ini akan memberitahumu tantangan apa saja yang ada dalam perkembangan AI. Penasaran tantangan apa saja yang terdapat dalam perkembangan AI? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 tantangan dalam berkembangnya AI. Perkembangan AI menjadi tantangan tersendiri bagi umat manusia. Terjadinya kesalahan AI dalam menggunakan kemampuannya dapat mempengaruhi keputusan yang merugikan umat manusia. Hal ini dapat terjadi jika AI diberikan kemampuan yang tak terbatas atau jika AI tidak dilatih untuk memahami norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa AI diberi batasan dalam membuat rekomendasi yang diambilnya dan hanya dapat membuat keputusan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut beberapa tantangan dalam berkembangnya AI. Tantangan dalam perkembangan AI dimulai dari hasil analisis yang subjektif. Hasil analisis yang subjektif dapat terjadi ketika data input pembuatan AI tidak diwakilkan secara proporsional atau menyeluruh. Contohnya ketika melakukan pengembangan sistem AI untuk mendeteksi kecurangan dalam pengisian KPI, manusia atau individu yang ada pada data yang diinput memiliki kecenderungan pada suatu ciri-ciri fisik tertentu, maka sistem AI akan cenderung mengidentifikasi kecurangan pada orang yang memiliki ciri fisik yang sama. Solusi untuk masalah data yang bias ini adalah dengan memastikan bahwa data input ketika mengembangkan suatu sistem AI adalah representatif dari keseluruhan data yang akan digunakan. Selanjutnya adalah hal yang selalu menjadi masalah utama dalam perkembangan AI yaitu privasi. Selain hasil analisis yang subjektif, penggunaan AI dapat mengancam privasi individu karena AI seringkali melakukan akses ke data pribadi untuk bekerja secara efektif. Contohnya ketika perusahaan mengembangkan AI untuk menyarankan suatu tempat yang mungkin akan disukai, sistem tersebut juga mengumpulkan data lokasi pengguna secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pengguna. Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan memastikan bahwa data pribadi yang digunakan oleh AI dilindungi dengan baik dan hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh individu yang bersangkutan. Selain subjektivitas hasil analisis, banyak dari kita yang terkadang tidak memahami bagaimana AI menghasilkan rekomendasi atau hasil analisisnya yang sering menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas yang dihasilkan. Kita seringkali tidak mengerti bagaimana cara AI memberikan rekomendasi yang diambilnya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang cara kerja AI. Contohnya apabila perusahaan menggunakan AI untuk memprediksi kemungkinan cacat pada suatu produk, kita tidak bisa memahami bagaimana sistem AI membuat rekomendasi tersebut, sehingga perusahaan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode yang transparan dalam pemberian rekomendasi oleh AI, seperti menggunakan teknik explainable AI yang memungkinkan AI untuk menjelaskan bagaimana cara ia mengambil keputusan. Beralih ke segi kemanusiaan, AI pun masih diragukan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Penggunaan AI dapat menyebabkan penyelewengan apabila AI diberi kebebasan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Contohnya AI akan merekomendasikan iklan yang berunsur seksualitas, kekerasan, atau kontroversi karena iklan jenis tersebut lebih menarik dan lebih diminati oleh masyarakat.
Solusi untuk hal tersebut adalah pembatasan pemberian rekomendasi oleh AI dengan menanamkan batasan berupa rekomendasi yang dihasilkan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir, yaitu hal yang memang menjadi perdebatan panas di kalangan masyarakat, yaitu apakah AI akan menggantikan peranan manusia dan membuat manusia kehilangan pekerjaannya. Hal yang paling ditakuti dengan berkembangnya AI adalah kehilangan pekerjaan. Penggunaan AI berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan apabila AI dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Contohnya, perusahaan menggunakan AI untuk menggantikan pekerjaan customer service. AI dapat menyelesaikan keluhan pelanggan yang sering terjadi karena AI telah mempelajari keluhan-keluhan yang pernah diadukan oleh pelanggannya. Hal tersebut mengakibatkan karyawan kehilangan pekerjaannya. Solusi yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengakibatkan kehilangan pekerjaan secara massal, tetapi justru membantu pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Gimana penjelasannya? Menurut kalian, AI ini akan membantu manusia atau malah menggantikan manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu sharing dari Milo kali ini. Jangan lupa cek video Milo yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.